Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Afni kelas 10 TKJA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang microcontroller dan keunggulannya. Pertanyaannya yaitu menjelaskan keunggulan peralatan berbasis microcontroller. Namun sebelum kita membahas keunggulannya, kita perlu tahu dulu apa itu microcontroller. Microcontroller adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah integrated circuit atau IC, di mana di dalam IC terdapat komponen-komponen penting yang ada pada komputer, pada umumnya seperti komputer Central Processing Unit atau CPU, RAM, ROM, port I/O. Berbeda dengan PC yang umumnya dirancang untuk digunakan secara umum, microcontroller sendiri biasanya dirancang hanya untuk mengerjakan tugas atau fungsi yang khusus saja atau special purpose, yaitu mengontrol sistem tertentu. Orang-orang juga menyebut microcontroller sebagai embedded microcontroller. Hal ini tidak terlepas dari posisi microcontroller yang embedded system atau menjadi satu bagian dengan perangkat sistem atau suatu sistem yang lebih besar. Secara sederhana, microcontroller dapat diartikan sebagai suatu sistem komputer yang dikemas dalam IC, di mana sebelum digunakan harus diisi suatu program atau perintah terlebih dahulu, sehingga microcontroller hanya dapat berjalan bila telah diisi suatu perintah atau program terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keunggulan atau kelebihan microcontroller. Yang pertama yaitu penggerak pada microcontroller menggunakan bahasa pemrograman atau assembly dengan berpatokan pada kaidah digital dasar, sehingga pengoperasian sistem menjadi sangat mudah dikerjakan sesuai dengan logika sistem. Atau bahasa assembly ini mudah dimengerti karena menggunakan bahasa assembly aplikasi di mana parameter input dan output langsung bisa diakses tanpa menggunakan banyak perintah. Desain bahasa assembly ini tidak menggunakan begitu banyak syarat penulisan bahasa pemrograman seperti huruf besar dan huruf kecil. Untuk bahasa assembly tetap diwajarkan. Yang kedua, microcontroller tersusun dalam satu chip di mana prosesor, memori, dan I atau O terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem, sehingga microcontroller dapat dikatakan sebagai komputer mini yang dapat bekerja secara inovatif sesuai dengan kebutuhan sistem. Sistem running microcontroller berdiri sendiri tanpa tergantung dengan komputer, sedangkan parameter komputer hanya digunakan untuk download perintah, instruksi, atau program. Langkah-langkah untuk download komputer dengan microcontroller sangat mudah digunakan karena tidak menggunakan banyak perintah. Yang keempat, pada microcontroller tersedia fasilitas tambahan untuk pengembangan memori dan I atau O yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Yang kelima, harga microcontroller lebih murah dan mudah didapat. Selanjutnya yaitu fungsi dari microcontroller. Fungsi microcontroller ada 6. Yang pertama yaitu sebagai decoder dan encoder, 2 sebagai counter, 3 sebagai flip-flop, 4 sebagai timer atau waktu, 5 sebagai pembangkit osilasi, yang keenam sebagai ADC atau analog digital converter. Jenis-jenis microcontroller. Yang pertama yaitu microcontroller AVR. Microcontroller AVR adalah microcontroller RISC-8 bit. Jenis microcontroller yang paling banyak digunakan dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Yang kedua yaitu microcontroller MCS51. Microcontroller ini termasuk dalam keluarga microcontroller CISC atau Complex Interaction Set Computer. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Yang ketiga, microcontroller PIC. Pada awalnya, PIC merupakan kependekan dari Programmable Interface Controller. PIC termasuk keluarga microcontroller berarsitektur Harvard.
yang dibuat oleh Microchip Technology. Awalnya dikembangkan oleh divisi Microelectronic General Instruments dengan nama PIC 1640. Yang keempat, microcontroller ARM. ARM adalah prosesor dengan arsitektur set instruksi 32 bit RISC atau Registered Instruction Set Computer yang dikembangkan oleh ARM Holdings. Berikut gambar jenis-jenis dari microcontroller. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang microcontroller dan juga keunggulannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.